Gawat, pangkalan Angkatan Udara Israel akan lumpuh di perang mendatang menurut Jenderal Zionis ini. Seorang jenderal Israel menjelaskan kondisi buruk pangkalan-pangkalan udara rezim ini dan mengakui bahwa pangkalan-pangkalan tersebut tidak siap untuk menghadapi perang multifront di masa depan. Seperti dikutip dari Haaretz mengatakan pangkalan-pangkalan udara Israel dalam perang multifront mendatang akan menjadi sasaran strategis musuh. Rudal-rudal presisi berjarak tempuh sekian ratus kilometer akan ditembakkan dalam perang mendatang. Begitu juga drone-drone akan menyasar pangkalan-pangkalan Israel dari jarak beberapa ratus kilometer. Ia juga menambahkan Angkatan Udara Israel tidak siap untuk menghadapi perang ini. Inilah kenyataan yang ada. Israel hanya menakut-nakuti, bahkan Amerika tak berkutik untuk memberikan bantuan lebih kepada rezim Zionis. Ditambah dengan minimnya fasilitas di pangkalan-pangkalan itu dari sisi sumber daya manusia dan juga peralatan untuk menjamin berlanjutnya peperangan multifront akan cepat usang. Jenderal Israel itu juga menegaskan sebagian besar divisi yang ada di pangkalan-pangkalan udara Israel hari itu sedang mengalami keruntuhan. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada sarana untuk mematikan api, dan hampir tidak ada satupun ambulans dan kendaraan transportasi, serta kendaraan yang lainnya. Militer Israel tidak siap memasuki perang yang akan datang. Pada saat yang sama, para komandan serta pejabat militer tidak memperhatikan kelangkaan dan permasalahan yang ada di angkatan bersenjata, pungkasnya. Gempar, perang besar Israel versus Palestina akan segera terjadi lagi. Jihad Islam sebut perang itu akan lenyapkan Israel dari tanah Palestina. Begini jadinya. Sejumlah media pada Kamis mengabarkan bahwa dalam tempo 48 jam terakhir hingga 1 minggu, faksi-faksi perlawanan Palestina di tepi barat telah melakukan 30 operasi terhadap Israel. Kanal Pal Today melaporkan operasi-operasi ini mencangkup penembakan, menabrak dengan kendaraan, melemparkan bom molotov, kemasan berisi bahan peledak, dan konfrontasi melawan para pemukim Israel. Data menunjukkan bahwa 20 titik di berbagai kawasan tepi barat menjadi ajang konfrontasi warga Palestina melawan rezim Israel. Anggota kantor politik Jihad Islam Nasir Abu Syarif memperingatkan bahwa perang mendatang akan melenyapkan Israel dari tanah Palestina. Ia menegaskan perang berikutnya yang akan dijalani bangsa Palestina harus menyapu bersih rezim Zionis dari tanah Palestina. Abu Syarif menyatakan harus ada upaya maksimal untuk membebaskan Palestina sepenuhnya, maka perlawanan jangan berhenti. Sebab itu Persatuan Medan-Medan memainkan peran penting di dalam hal ini. Ia mengingatkan bahwa bangsa Palestina mengapresiasi kelompok gerakan perlawanan. Kami menekankan persatuan Medan-Medan demi terwujudnya persatuan utuh untuk menghadapi penjajah. Kami berharap pihak-pihak lain di dunia Arab dan Islam bergabung dalam konfrontasi ini. Ia juga berpendapat persatuan Medan bukan hanya di lapangan belaka, tapi juga harus mencakup persatuan pandangan tiap warga Palestina untuk pembebasan total. Tugas agama dan moral kita adalah menghadapi agresi Israel. Jihad Islam dalam 3 hari menghadapi Israel sendirian, dan ini membuat bangga rakyat Palestina. Selama kita berada di garis pertempuran, kita tidak akan kalah. Kita akan selalu diuntungkan oleh proyek resistansi, tandas Abu Syarif. Hingga kini perlawanan Palestina pada Israel tidak kendor untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya bagi Palestina dan menghancurkan penjajahan di atas bumi Palestina. Palestina dan Israel memanas, Hamas siap perang bikin pejabat Israel ngeri, rezim Zionis terancam. Kelompok pembela Palestina Hamas meminta warga untuk siap-siap hadapi Israel. Bahkan Hamas menyebut perang yang akan terjadi adalah pertempuran besar. Pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, meminta warga Palestina supaya bersikap menghadapi pertempuran besar yang akan terjadi. Warga harus siap melawan Israel untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Rakyat kita harus bersiap untuk pertempuran besar jika
penduduk tidak menghentikan agresinya terhadap Masjid Al-Aqsa, katanya dalam pertemuan dengan para pemimpin militer dari beberapa faksi Palestina, selain wartawan dan intelektual di Gaza Sabtu lalu. Mendengar seruan kepala Hamas tersebut, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett merasa ngeri menampilkan foto polisi Israel yang menyerbu Masjid Al-Aqsa. Yahya Sinwar mengatakan foto itu tidak akan terulang. Siapapun yang membuat keputusan untuk mengizinkan foto itu diulang telah memutuskan untuk mengizinkan pelanggaran terhadap ribuan sinagoga di seluruh dunia. Dia menuduh Israel berusaha mengubah bentrokan Al-Aqsa menjadi perang agama. Orang-orang Palestina tidak menginginkan konflik seperti itu, tetapi mereka siap menghadapi tantangan jika itu dipaksakan kepada mereka, tambahnya. Perang agama seperti yang diinginkan oleh Israel tidak akan menyelamatkan siapapun, ia memperingatkan. Dia meminta faksi Palestina dan semua warga Palestina untuk mempersiapkan pertempuran besar jika Israel tidak menghentikan pelanggaran mereka di Al-Aqsa. Pertempuran tidak akan berakhir dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, tapi hanya akan dimulai jika pelanggaran terus berlanjut. Namun dia meminta dunia untuk bertindak mencegah perang ini. Saat ini ada peluang untuk mencegah perang, tetapi sayap militer kita harus tetap siap untuk itu. Apalagi Sinwar menegaskan bahwa Hamas telah menyiapkan 1.111 rudal yang akan diluncurkan dalam konfrontasi berikutnya dengan Israel. Bennett ngeri dengan pernyataan kepala Hamas menanggapi pernyataan pemimpin gerakan perlawanan Islam Palestina di Gaza. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa Yahya Al-Sinwar seharusnya tidak menang. Pada Minggu pagi, media rezim Israel menerbitkan statistik tentang jumlah warga Israel yang tewas dalam operasi dalam beberapa pekan terakhir. 16 warga Israel tewas dalam serangan baja dingin dan penembakan sejak awal Maret. Al Jazeera melaporkan mengutip televisi pemerintah Israel. Pemimpin Hamas Yahya Al-Sinwar di jalur Gaza mengatakan kemarin bahwa kelompok perlawanan di Gaza harus siap karena pertempuran dengan rezim Zionis akan dimulai. Dan Al-Sinwar menambahkan perlawanan memilih untuk tidak mengubah pertempuran menjadi perjuangan agama. Tapi jika pemimpin rezim pendudukan dan ekstremis mengingatkannya, perlawanan akan menyambutnya. Kepala Biro Politik Hamas juga meminta Partai Ra'am daftar Bersatu Arab untuk meninggalkan koalisi kabinet rezim Zionis agar runtuh. Perdana Menteri rezim pendudukan di Al-Quds Naftali Bennett menyatakan bahwa Hamas tidak boleh dibiarkan memenangkan pemilihan internal berikutnya dan menggulingkan pemerintahan Zionis. Media Israel mengutip sebuah situs yang dekat dengan Mossad menyarankan untuk membunuh Al-Sinwar. Yahya Al-Sinwar adalah pemimpin Hamas Palestina saat ini di jalur Gaza setelah mengambil alih dari Ismail Haniyeh pada Februari 2017. Dia adalah salah satu pendiri aparat keamanan Hamas. Dia adalah tokoh paling kuat kedua dalam Hamas.